wabarakatuh. Halo sahabat kuliah Ramadan Feby. Kali ini saya Sabrina Salisabila Husna sebagai moderator yang akan memandu materi pada hari ini. Tentunya kali ini Sabrina tidak sendirian nih sahabat. Sabrina kali ini ditemani bersama dosen yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Sabira Al-Fadila SEI SEME. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan dirinya Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dosen Feby Eksa Ekonomi Syariah Safira Al-Fadila. Halo sahabat kuliner. Halo Ibu. Oke, Ibu Safira ini cantik sekali ya sahabat. Mukanya kayak masih 17 tahun Ibu. Oke. Bunga ibunya ya. Langsung dibikin moodnya naik. Oke sahabat, materi yang akan dibawain oleh Ibu Sabira yaitu tentang implementasi tabligh. Pastinya sahabat udah gak sabar nih mau dengerin materi dari Ibu Sabira. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Sabrina. Dalam hal ini Ibu dapat materi implementasi tabligh ya. Implementasi tabligh dalam kita dalam agama Islam. Agama Islam itu sebenarnya adalah dakwah, yaitu balighu anni walau ayah. Sampaikan tentangku, kata Rasulullah, walaupun itu hanya satu ayat. Jadi kita berkewajiban sebagai umat muslim untuk menyampaikan apapun itu yang disampaikan, kebaikan-kebaikan Rasulullah, dari dia bangun tidur sampai Rasulullah tidur lagi, itu yang kita sampaikan kepada orang lain, baik itu dengan orang lain, baik itu dengan keluarga kita sendiri, baik itu pun orang yang non muslim. Jadi di dalam hal ini tabligh itu terbagi menjadi dua, yaitu bihal dan bilisan. Bilisan ini adalah menggunakan kata-kata. Yang sebenarnya yang paling susah itu menggunakan kata-kata. Menggunakan kata-kata kita harus berpenampilan yang baik, menjaga wibawa yang baik agar orang mampu mengikuti dan mempercayai kata-kata kita. Tapi menggunakan perbuatan itu juga sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena kita bisa mencontohkannya dengan baik. Bagaimana dalam mencontohkannya? Yaitu dalam tahadits bil hikmah. Kita lakukan dengan ketakwaan kita pada contoh nih kepada Allah. Contoh nih, seandainya kita kita udah jam duha, dan kan udah jam duha nih sekarang. Kita sholat kesananya kalau belisan, yuk sholat duha yuk, kita sholat duha nih, mumpung pahalanya sayang, puasa itu tanya lisan. Tapi kalau kita nggak berani nih, kalau takutnya nanti dikira orang kita ria ya gitu kan. Nanti kan karena tahadits bil hikmah itu beda-beda tipis dengan ria. Takutnya kita nggak bisa mengelola niat kita, walaupun sebenarnya sesuatu hal itu inama amalu biniat kan, semua itu sesuai dengan niat. Jadi kalau niat kitanya bukan untuk memotivasi orang lain, takutnya jadi ria. Jadi cukup kita bilang aja, aku ke musola dulu ya di jam-jam waktu duha. Jadi kita sholat. Jadi orang tahu dia sholat. Kalau contoh di rumah nih, seandainya ada keluarga kita yang nggak sholat, dia mungkin Allah belum beri hidayah. Tapi sesungguhnya bukan diberi ya. Hidayah itu konsepnya dijemput, bukan datang sebenarnya. Karena Allah itu selalu memberi hidayah jadi manapun kita berada. Kita tuh mau ngambil atau enggak. Contoh aja, yang paling sering, yang paling selalu kita dapat azan. Azan itu adalah hidayah dari Allah. Jadi panggilan dari Allah. Jadi kalau udah masuk telinga kita azan, nggak seluruh orang yang mendengar azan sholat. Jadi kita sendiri, kita mau ambil kan hidayahnya. Allah panggil nih, mau curhat kita nih sama Allah. Dari jam subuh sampai zuhur ini ada kisah apa yang akan aku sampaikan ke Allah. Atau kita buat dosa nih, kita sholat itu buat mengaku dosa ke Allah. Jadi kita bilang kepada Allah, ya Allah, aku dengan sholat ini aku mengakui dosaku tadi itu. Tolong ya Allah, hapus dosaku, jangan sampai menjadi hijab aku untuk bertemu padamu nanti, kayak gitu. Itu satu sholat. Jadi gimana kalau di rumah nih, kalau ada yang sholat nggak berani ngomong, seandainya ayah ya, contoh ya, ayah nggak sholat seadanya, kita bilang sama ayah kita, nggak berani mau bilang, mau ngajak, udah biasa kita yang biasa sholat di rumah, di kamar, biasakan sholat di ruang tamu. Jadi jadi beliau lihat kita sholat. Jadi kalau beliau lihat sholat, walaupun nggak kita ajak, beliau tahu udah sholat, kita usahakan baca Quran dulu. Nggak apa-apa berlama-lama kayak gitu. Atau nanti bilang, ya tadi teman aku bilang kalau di masjid ada acara loh ya, kita ke masjid ya, nggak usah ajak sholat ke masjid ya,
enak loh, katanya ada kayaknya ada bubur ada buka bareng makanannya enak-enak ya kita ya ke sholat. Kalau seandainya beliau udah di masjid terus nggak sholat, biasanya kemungkinan kecil nggak mungkin ya. Atau ada mungkin orang yang memang hatinya udah nggak mau, udah dia pulang, udah makan pulang, itu ya nggak apa-apa. Tugas kita hanya tabligh tadi, implementasi tabligh, menyampaikan kebaikan. Mau orang ikut atau enggak itu bukan hak kita ya. Itu bukan udah bukan prioritas kita. Walaupun Kita tuh yang penting udah ngajak dulu ya. iya, yang penting kita ngajak, karena kewajiban kita sebagai umat yaitu tadi tahadus bil hikmah, selalu berbuat kebaikan. Balighul anni walau ayah, kata Rasulullah kan di dalam setiap mahasiswa nih, kalian kan mahasiswa, seperti kuliner nih, ini kan kuliner, ini tabligh nih, dia menyampaikan kan dengan niat kita motivasi. Makanya hati-hati, kita niatnya mau populer karena tampil di YouTube baby terus, atau kita mengajak teman yang jadi orang baik. Ya, itu jadi niatnya kita perbaiki. Kalau ada yang namanya bisikan setan itu pasti ada kan. Jadi kita perbaiki niat kita. Jadi kalau niat kita bagus, insya Allah semua bagus. Intinya sesuatu kebaikan itu kalau kita niatkan hanya untuk Allah, bernilai dengan Allah, semuanya pahala. Contoh dari kita bangun tidur mau minum pun, kalau kita baca Bismillah itu udah bernilai baik dengan Allah, kan udah 10 kebaikan. Beda dengan orang dengan non muslim, minum aja tuh dia dahaga hilang, tapi nggak ada nilainya, ada mata Allah, ya kan? Padahal hanya sekadar minum itu pahalanya banyak loh. Dari Bismillah itu pahala, dari pakai tangan kanan itu pahala, dari 3 tegukan sunnah Rasulullah kan 3 tegukan itu pahala. Habis sudah minum dia baca alhamdulillah, itu pun udah pahala. Jadi dalam minum itu udah 4 pahala. Kan rugi kalau kita tidak menerapkan apa yang disarankan oleh Rasulullah kayak gitu. Dan kalau contohnya juga yang paling mudah adalah kalau sekarang kan zaman sosmed, Iya Bu. tinggal di posting aja tentang sholat, tentang ngaji. Jadi kalau di teman-teman kita seandainya di teman sosmednya ada 1000 nih, yang lihat mungkin cuma 100 itu. Dari 100 itu ada 9 seandainya lihat, oh ayo ini udah jam zuhur, sholat zuhur gitu. Ada yang lihat, ada 9, ada yang ngikutin gara-gara dia sholat, gara-gara ingat oh iya aku belum sholat, gara-gara lihat status Sabrina aku jadi sholat. Nah itu tuh pahalanya buat Sabrina juga tanpa mengurangi pahala dari dia kayak gitu. Jadi intinya kalau kita melakukan kebaikan dan mengajak orang itu niatnya adalah untuk kebaikan kita sendiri juga ya. Jadi kalau ada keluarganya yang nggak sholat atau melakukan kebaikan, nggak usah nyerah, langsung aja kasih contoh, nggak berani sebut lisan, kasih kayak tadi kan, kasih contoh langsung di depan mata, nggak apa-apa, setiap hari kayak gitu ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Sebelumnya Sabrina mau tanya nih Bu, Ya boleh. bagaimana misalnya ada teman Sabrina nih Bu, Sabrina tuh udah ngajak dia sholat 5 waktu, terus Sabrina juga udah share posting-postingan tentang mengajak sholat, karena sholat itu wajib ya Bu, apalagi yang 5 waktu ya Bu. Tetap aja teman Sabrina tuh nggak mau sholat Bu, itu gimana Bu? Oke, itu berarti dia belum kesentuh kayak gitu ya. Padahal kita udah usaha, tapi dia kayak nggak ada niat, kayak nggak denger kayak gitu. Ya itu ikhtiar, kayak kembali kayak tadi kata Ibu, ikhtiar, kewajiban kita adalah ikhtiar untuk mengajak orang lain. Kebaikan itu banyak, tetapi yang paling penting di dunia ini adalah sebenarnya sholat lah yang utamanya, sholat sama orang tua kayak gitu. Jadi kalau seandainya nih contoh temannya yang nggak mau, kalau sesuai dengan syarat fikihnya itu dengan berdoa. Doa itu adalah senjata terkuat kita. Jadi sebelum ketemu dia, saatnya udah setahun ya, udah aku ngajak dia sholat tapi dia teman dekat aku sayang sampai berdoa sama aku. Sekarang terkenal kalau sebelum ngomong sama orang itu doanya sampai sekarang pun diingat, itu Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kan ya Allah, itu paham aku jalanku dan aku jelas menjelaskannya begitu kan. Lalu berdoa, ya Allah, aku di dunia ini bersamanya, aku nyaman dan senang dengannya, aku sayang dengannya, tolong ya Allah di akhirat nanti kami juga bersama-sama kayak gitu. Dan izinkan upaya aku ini bisa menyentuh hatinya. Ya muqallibal qulub, tolong balik hatinya ya Allah, karena hati
hati kita sendiri aja itu, nah kita nggak bisa ngadalin itu, Allah semua ngadalin. Ya Allah yang membolak-balik. Iya, kita tiba-tiba nanti ada kata orang tuh terkenalnya mudi, tiba-tiba marah terus, itu kan sebenarnya dia tuh bukan keinginan dia, tapi memang udah watak dari lahirnya kayak gitu. Tapi itu Allah, itu bantu minta bantu sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, aku ingin aku menjadi orang yang sabar. Itu berdoa, itu gunanya doa. Jadi kalau memang sulit, kira-kira kayak tambeng ya kalau bahasanya, itu nggak bisa dikasih nasihat atau contoh, berdoa sama Allah, ya Allah, aku ingin sama dia di akhirat sampai ke surga nanti, aku mau sama dia, tolong ya Allah kumpulkan kami dengan memberi kebaikan itu selalu kami terapkan di dunia ini. Gitu. Jadi apapun diawali dengan doa, karena doa senjata utama. Jadi teman Sabrina itu didoain aja ya Bu. Iya, didoain. Semoga hatinya itu terbuka untuk sholat ya Bu ya. Iya, karena yang membolak-balik hati kan Allah. Kayak Isa Umar bin Khattab adalah musuh Nabi Muhammad yang paling serem, tapi Nabi Muhammad Rasulullah kita SAW berdoa sama Allah, ya Allah, aku minta satu Umar, kan ada dua Umar, minta satu Umar yang bisa membentengi, hanya Engkau ya Allah yang bisa membolak-balikkan hatinya. Dan akhirnya Imam bin Khattab luluh hanya dengan mendengar satu ayat saja, ya kan? Oke Bu. Nah dengan begitu gimana Bu cara kita agar tetap dalam lindungan Allah, seperti kita tetap menjaga sholat 5 waktu misalnya, terus kita selalu apa namanya, selalu sedekah, itu gimana Bu? Agar selalu berbuat baik, jadi menjaga diri kita bukan hanya untuk mengingat orang lain aja. Yang paling utama itu kita harus ingat, kita di dunia ini nggak selamanya. Kita di dunia ini pasti akan mati, pasti akan wafat. Semuanya nggak ada nih, oh aku nggak mau wafat, aku mau, nggak bisa, mau umurnya 100 tahun, 200 tahun pasti wafat, nggak bisa. Kita mau apa tuh namanya ya, lolos dari kejaran dari malaikat maut itu nggak bisa kita, ya kan, nggak bisa. Jadi pasti meninggal, ingat gitu, kita pasti meninggal. Dan waktu meninggal itu kita sendirian di kuburan, nggak ada siapa yang nemenin kita. Yang nemenin kita hanya amal kita. Amal utama apa tadi kata Ibu Sholat. Amal lagi apa yang mudah untuk didapat banyak, tabligh, membanyak apa, sedekah ilmu, sedekah perbuatan, agar apa, banyak. Kalau kita meninggal jariah kita ada di mana-mana. Jadi kalau mau berbuat dosa, ingat, oh kita mau mati, aku mau wafat nanti, aku nggak mau wafat nanti dalam keadaan dosa. Kita nggak tahu kapan kita wafat. Jadi kembali lagi kata Ibu, kita berdoa sama Allah. Doa sama Allahnya, Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Apa artinya? Ya Allah, tolong tunjukkan aku kebaikan itu baik dan aku mudah mengikutinya, dan tunjukkan ke aku keburukan itu buruk dan aku mudah untuk menjauhinya, ya Allah. Sama kalau saran Ibu, utamakan untuk zikir pagi dan sore. Salah satu zikir favorit Ibu di pagi dan sore adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika At-takhisu asli lisani kullahu wa la takilni ila nafs tarfatan ain. Wahai Allah yang maha hidup, yang bisa tergerak sendiri, tolong, intinya di situ, jangan biarkan aku sendirian. Tolong apapun masalahku, apapun keadaanku, tolong jangan biarkan aku sendirian, selalu temani aku. Jadi kalau kita ditemani Allah, insya Allah kita nggak melakukan dosa. Minimal kalau kita nggak bisa bikin pahala yang banyak, jangan bikin dosa. Kayak gitu. Terus minimal juga kalau kita udah, kita kan manusia ya, memang tempat dosa, tempat salah, dibiasakan untuk bisa minta maaf, ya wa'fu anhu gitu, bilang ke Allah, ya Allah, kalau maha pengampun, dan aku juga ingin apa namanya, ingin minta maaf ke siapapun. Dan tapi syaratnya kita juga harus memaafkan orang. Jadi tabligh itu adalah hal sama lisan. Lisan adalah perbuatan, lisan adalah ucapan-ucapan kita dalam mengajar, dalam hal apapun, hal banyak. Salah satunya yang paling mudah adalah memposting hal-hal baik di sosial media kita. Iya, jadi rugi ngapain kita posting nggak apa-apa nih, saya posting tentang Korea, suka Korea, nanti selingin. Sesudahnya selingin postingan tentang sholat, tentang ngaji kayak gitu. Walaupun kita nggak tuh, ayo ngaji nggak, terus aja, oh kalau ngaji kayak gini, terus aja posting aja, cari aja akun ustadz apa gitu, di repost aja gitu kan. Pasti ada, insya Allah pasti ada yang terkena hatinya. Dan kalau itu diikutin, halnya buat kita, hal kecil banget sebenarnya buat berbuat baik. Seperti di rumah, berbuat baik sama orang tua itu adalah menolong dia nih, sama berdoa. Yang paling utama adalah diam.
Kadang kita anak kalau orang tua sudah menasihati kita tuh suka refleks aja ya, suka bahas itu diam itu pahala untuk orang tua kita. Jangan sampai kita udah kuliah, ibu tuh udah ngerti, ibu kan udah kuliah, nggak paham gimana kuliah kayak gitu. Tapi dia nasihatin kita, orang yang menasihati kita itu adalah orang yang sayang sama kita. Jadi kita nggak usah terima, nggak usah kalau seandainya nggak sependapat sama kita, ya kita menerimanya dengan diam itu karena kita menerima kasih sayangnya. Mana ada musuh mau nasihatin kita, pasti orang yang sayang sama kita gitu. Jadi intinya gimana untuk mengingat diri kita, ingat mati sama ingat orang tua. Wah, materinya udah dibawain sama Ibu Safira ini bermanfaat sekali ya sahabat. Apalagi di era Gen Z ini Bu, bisa banget diterapin di kehidupan sehari-hari. Apalagi di era digital ini ya Bu ya. Sekecil apapun yang kalian share ke sosial media itu bermanfaat sekali untuk kita semua ya sahabat. Oke Bu, boleh Sabrina simpulin ya Bu ya. Tablik adalah aktivitas dakwah dan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat dengan bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang ajaran agama Islam. Oke Bu, materi kita pada pagi hari ini udah selesai. Terima kasih buat Ibu yang udah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali ini sahabat kuliner Ramadan Feby. Terima kasih kepada Ibu Safira yang udah memaparkan materi pada pagi hari ini. Saya Sabrina Salih Lusna sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.